إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur kita mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah. Kemudian kita gunakan nikmat tersebut bukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita gunakan untuk memudahkan gerak kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Jumat ini izinkanlah saya untuk memberikan wasiat kepada diri saya dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah tahu maksud dan tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa makhluk yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah berkaitan dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah jin dan manusia. Jin dan manusia ketika harus meninggalkan dunia yang fana ini, maka kelak mereka akan dihidupkan kembali, kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kehidupan di dunia ini. Sejauh mana
dia memanfaatkan kehidupannya di dunia ini, apakah untuk beribadah atau hanya sekedar lewat kemudian mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia Allah Ta'ala ciptakan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, yang kelak mengisi neraka itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Hanya jin dan manusia lah yang akan mengisi neraka, karena tentunya berkaitan dengan tugas ibadah kepada Allah di atas muka bumi. Oleh itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanya satu kali. Maka jangan kita luangkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mengandung pahala di dalamnya. Bahkan kita mengisinya dengan hal-hal yang mengandung dosa. Memang kita adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan alfa. Tapi jangan kita berlarut-larut dalam kesalahan. Kita harus berusaha agar diri kita itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah adalah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berlarut-larut dalam kesalahan. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Namun jika kita mengabaikan, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bertaubat, maka tentunya yang rugi adalah diri kita sendiri. Dunia ini, kata para ulama, adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah proses bercocok tanam negeri akhirat. Apa yang kita tanam di sini, maka itulah yang kita akan tuai di akhirat kelak. Perkara kebaikan, Allah Subhanahu wa taala siapkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebajikan. Tapi kesalahan tidak dibalas kecuali balasan yang setimpal, balasan yang setimbang. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu ajru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wallahu wa hum la yuzlamun. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya balasan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali balasan yang seimbang, dan mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Giliran kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala siapkan balasan 10 kali lipat. Namun giliran kita melakukan satu kejahatan,
tidak dibalas kecuali satu saja dari kejahatan yang kita lakukan, setimpal, dan tentunya kita tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita tidak ditimbulkan dosa orang lain, kecuali dosa tersebut kita juga andil di dalamnya, seperti kita menunjukkan bagaimana melakukan kejahatan. Tapi kalau kita tidak ikut campur, kita tidak memberikan sumbangsi pemikiran untuk melakukan kejahatan, kita bersih dari kejahatan tersebut, maka kita tidak akan ditimbulkan sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Maka olehnya itu di dalam Islam, kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam hanya ditanggungnya sendiri, tidak dipikirkan kepada anak cucu Adam sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang selain daripada agama Islam. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarah, walaupun itu kecil sekali, maka pasti dia akan melihatnya, baik melihat catatan amalan tersebut maupun melihat, menyaksikan balasan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, jangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun merugikan kita. Apa yang kita lakukan pasti kita akan lihat balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai dari setiap apa yang kita lakukan. Mungkin saja seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk mengambil upah dari orang lain, tapi ada saja yang luput dari pengamatan orang tersebut, sehingga apa yang kita lakukan hanya digaji dengan sedikit. Tapi kalau Allah, kita melakukan karena Allah, dan ingat, mengharapkan pahala tidak menipis akan keikhlasan kita, dia tetap terhitung ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jawablah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itu adalah bekal kita menuju kampung akhirat. Karena setiap kita sedang melakukan safar perjalanan yang jauh, tujuannya adalah di kampung akhirat. Ada dua tempat di sana yang kita akan tuju, surga dan neraka. Pastikan tujuan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas di dalamnya. Dan ketika kita singgah di dalam neraka, pastikan kita punya iman
Jangan sampai iman kita terkikis bahkan hilang dari dada kita. Karena setiap orang yang memiliki keimanan walaupun sedikit, pasti dua dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan di atas Islam dan iman. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati qadil hajat. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya rahmanir rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma ansur al-mujahidin fi sabilillah, Allahumma ansur al-mujahidin fi Filistin ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahli al-kafarat wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkuru akbar wa hum ya'lamun.